mlaku nang tunjungan, re ayo re mlaku bebarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 di kota Surabaya. Selamat bertemu kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan nanti kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafia Oktavia, yang biasa dipanggil dengan Bu Vio. Sehari-hari saya berdinas di SDN Wonokromo 3 Surabaya. Dan juga dengan Ibu Fafia ada biasa dengan kalian SDN Pasar Baru 5 Surabaya. Nah, di edisi spesial kali ini kita akan mengajak kalian berjalan-jalan di salah satu ikon wisata di kota Surabaya yang sudah berdiri sejak tanggal 25 November tahun 2019 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, namun karena di tahun ini terjadi pandemi, untuk sementara waktu museum ini ditutup anak-anak. Kita ada di mana, Ibu Vio? Kita sekarang sedang berada di Museum Pendidikan. Pendidikan Kota Surabaya. Betul, Museum Pendidikan Surabaya. Saya kurang alamat, karena kalau kita ajak anak-anak untuk mengambil Baik, mari, yuk Bu Ana. Bisa nggak? Iya, Bu Vio, kita sudah ada di depan pintu masuk museum ini, Bu Vio. Betul. Namun sebelum masuk, alangkah baiknya kita melakukan protokol kesehatan ya, Bu Vio. Iya, kita akan mencuci tangan dulu ya. Sekali dan juga cek suhu ya, Bu Vio ya. Betul. Nah, Yuk. Bu Vio. Nah, anak-anak, Iya, ini kita cuci tangan dulu ya anak-anak ya, menggunakan air mengalir dan juga dengan sabun. sabun. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan pengecekan suhu badan. 35,8. Baik, terima kasih Mas. Mari Bu Ana. 35,8. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada di dalam Museum Pendidikan Surabaya. Bu Ana, selain anak-anak nanti kita ajak berjalan-jalan mengelilingi museum, kita nanti juga akan belajar Bu Ana, sambil belajar. Ya, belajar apa Bu Ana? Belajar tentang mengenal arti kata split dan juga tentang sifat-sifat bangun data. Semua ada di pembelajaran kelas 3, Bu. Iya, di tema perkembangan teknologi. Nah, kebetulan pas. Nah, di sini ini adalah museum. Kira-kira museum itu apa ya Bu Hana ya? Museum adalah tempat untuk menyimpan barang-barang atau koleksi benda-benda bersejarah, Bu Vio. Jadi supaya awet dan juga tidak rusak, maka disimpan di museum. Nah, museum ini juga terletak di tengah kota Surabaya, yaitu di Jalan Genteng Kali nomor 10. Nah, sekarang kita berada di sini Bu Hana. Coba kalian perhatikan, di sini ada denah museum ini ya. Nah, di sini juga ada bangun datarnya loh anak-anak. Nah, sekarang coba Bu Hana perhatikan. Yang nomor 1 Bu Hana, nomor 1, 2, 4, kemudian 6, 8, dan 9. Ini termasuk bangun datar apa ya Bu Hana ya? Sepertinya bangun datar persegi panjang, Bu Vio. Wah, betul sekali. Kemudian ada apa lagi ya yang di nomor 3 dan nomor 5 ini bangun datarnya apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Betul sekali, bangun datar persegi. Persegi. Nah, masih ada lagi Bu Hana. Nomor 7 dan 10 Bu Hana. Anak-anak juga pasti sudah tahu semuanya apa sayang? Ya. Betul sekali, Trapesium. Nah, sekarang kita sedang berada di zona nomor 1 Bu Hana, yaitu adalah zona resepsionis. Yuk kita langsung masuk saja ya. Nah, anak-anak, di sini tersedia meja resepsionis. Fungsinya adalah untuk menerima tamu Bu Hana. Jadi, meja resepsionis ini selalu berada di depan Bu Hana. Kemudian yang di sini ada apa ya Bu Hana ya? Coba yang di sebelah sana itu ada telepon, Bu Vio. Oh iya, telepon ini digunakan pada zaman tahun 1950. Pada zaman dahulu teleponnya masih sangat sederhana sekali, masih menggunakan angka yang diputar-putar. Betul, berbeda dengan yang zaman sekarang Bu Hana. Anak-anak yang sekarang sudah menggunakan handphone yang sudah terhubung dengan internet. Lalu yang di sebelah sini juga ada jam dinding. Ini adalah jam dinding yang ngetren pada tahun 1800-an ya sayang ya. Coba kalian bisa lihat
di sini ada penampang untuk angka-angkanya. Tutupnya itu ya Bu Hana ya. Ini bentuknya ada bangun datar juga nih Bu Fio. Betul. Ada bangun datarnya lingkaran. Oh iya betul sekali, lingkaran karena hanya mempunyai satu sisi. Ya. Jam dinding ini digunakan pada tahun 1800-an. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke zaman praaksara. Nah, di sini kita nanti mengenal bagaimana pendidikan ini berkembang. Karena pendidikan ini dimulai dari sejak zaman lahir atau zaman peradaban manusia. Nah, begitu lahir mereka sudah mengenal pendidikan walaupun sudah sangat sederhana sekali Bu Hana. Nah, di sini diorama manusia purba Bu Fio. betul, mereka sedang apa ya kira-kira ya? Betul sekali, anak-anak bisa lihat ya. Coba di sini ada diorama manusia purba. Mereka sedang membakar kayu. Nah, fungsinya untuk apa ya kira-kira ya? Ya, Kenapa mereka kok membakar kayu? sebagai tanda Bu Hana. Pada zaman dahulu ini juga merupakan alat komunikasi. Sebagai tanda kalau di situ ada manusia dengan mereka membakar kayu, maka akan terjadi kepulan asap. Nah, di situ. Selain itu untuk apa lagi ya kira-kira anak-anak? Kumpulan asap ini biasanya untuk menandakan di sini ada penduduk, ada Kemudian? kegiatan, dan juga untuk sebagai tanda bahaya. Oh, betul. Nah, sekarang kita akan melangkah lagi Bu Hana di sebelah sini. Nah, di sini ada televisi Bu Hana. Pastinya anak-anak punya di rumah semua. Nah, betul. Nah, anak-anak sekarang perhatikan bentuk dari televisi ini kira-kira apa ya? Kira-kira bangun datar persegi. Betul. Ya, karena memiliki dua sisi yang sama dan sejajar. Nah, di sini juga tertulis beberapa informasi pada zaman masa praaksara. Karena pada zaman itu aksara yang ada sekarang ini tidak langsung tercipta Bu Hana, melalui proses yang dinamakan Sumpah Pemuda. Iya betul sekali. Jadi zaman dahulu kala itu bahasa daerah itu yang paling dominan. Betul, masih sederhana sekali dan maka di Indonesia juga banyak aksara Bu Hana seperti aksara Jawa. Iya betul sekali. Nah, coba setelah dengan adanya kejadian Sumpah Pemuda, Betul. maka sekarang bahasa persatuan yang digunakan di Indonesia tentunya adalah bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, menarik sekali bukan kita jalan-jalan pagi ini? Nah, Bu Vio dan Bu Hana akan melanjutkannya setelah jeda yang berikut ini. Jangan Tetap program kesayangan kita, belajar dari rumah. bersama guruku. Halo, anak-anak hebat Kota Surabaya. Kita bertemu lagi di acara. Belajar dari rumah bersama guruku. Ya, sekarang Bu, kita sudah ada di ruangan tentang kerajaan Bu. Betul. Di sini ada beberapa jenis Al-Qur'an yang terbuat dari bahan kertas Bu Hana, hanya beberapa mushaf saja. Kemudian yang di sini yang terbuat dari kulit sapi. Nah, ini adalah tafsir Nabi surat Yusuf. Kalau yang di sebelah sini, ini ada mushaf atau transkrip yang terbuat dari daun lontar Bu. Apa sih daun lontar itu Bu Hana? Daun lontar itu adalah daun dari tanaman buah siwakan yang dikeringkan dan juga fungsinya pada zaman dahulu itu sama seperti buku tulis kalau zaman sekarang. Tapi hanya sebagai pengantar pesan saja ya. Sayangnya tidak dibuka. Antara satu kerajaan ke kerajaan yang lain ya sayangnya. Nah, sayangnya tidak dibuka Bu Hana, takut rusak mungkin ya. Nah, Lanjutkan ke ruangan berikutnya ya Bu. betul. Seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, peradaban dan teknologi manusia semakin berkembang. Berkembang akibat pertukaran ilmu pengetahuan dari bangsa lain Ya, ya tentunya. betul sekali. Nah, sekarang kita sudah masuk di sini, anak-anak. Coba perhatikan, di sini ada beberapa dua orang yang sedang melakukan pembelajaran Bu Hana pada masa klasik, pendidikan pada masa klasik. Betul. Ya bisa dilihat ya anak-anak ya. Di sini ada diorama atau patung tiruan itu sedang memperagakan sebuah kegiatan belajar mengajar. Nah, pada zaman dahulu kegiatan belajar mengajar ini hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja. Betul, dan hanya beberapa orang saja. Tersembunyi. Betul, karena takut ketahuan oleh penjajah. Betul sekali. Dan juga pada zaman dahulu karena belum ada listrik, jadi belajarnya Masih menggunakan menggunakan. penerangan seadanya. Ya, yaitu obor. Betul. Obor ini adalah alat penerangan sederhana yang terbuat dari bambu. Nah, sekarang kita lanjutkan jalan-jalannya lagi Bu Hana ke zaman prakemerdekaan. Nah, di sini
ini adalah masa kolonial. Nah, di sini juga kita temukan Bu Hana mesin hand press. Ya, hand press ini fungsinya seperti alat fotokopi Bu Hana. Jadi untuk memperbanyak dokumen. Nah, mesin ini digunakan pertama kali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dan pembuatannya di Tiongkok pada tahun 1930. Kita lanjutkan ke ruangan berikutnya, Bu Fio. Betul. Mari Bu Hana. Nah, di sini ada beberapa koleksi yang pada masa kolonial, Bu Hana. Ini menarik sekali nih, Bu Fio. Ini ada Betul. benda apa saja kira-kira ya? Anak-anak Ya. penasaran ya, Bu Fio. Ini ada ransum anak-anak. Ini digunakan untuk membawa bekal makanan, Bu Hana. Dulu terbuat dari besi ya, Bu Fio. Betul. Fungsinya Sebelahnya ini apa ini? yang ini ada tas koper. Ini untuk membawa dokumen penting. Kemudian yang di sini ada apa ini Bu Hana? Ini proyektor pastinya nih, Bu Fio. Oh, Tapi iya. bentuknya sudah berbeda dengan zaman Betul. sekarang. Yang sekarang lebih modern lagi tentunya. Nah, bentuknya apa ya yang bening ini Bu Hana? Oh, yang ini biasanya untuk menaruh rekaman pita rekamannya. Betul. Ini bentuknya lingkaran sudah pasti. Oh Bu iya, Fio. benar. Nah, sekarang kita ke sini Bu Hana. Ini ada sepeda motor nih, saya pengen naik nih Bu Hana. Tapi apa masih ada ya zaman sekarang ya? Ini masih ada, cuma mungkin sudah tidak digunakan lagi. Betul. Ini adalah sepeda motor Sundap yang sangat populer di zamannya. Sepeda motor ini hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu karena tidak semua orang memilikinya. Yuk kita lanjutkan lagi Bu Hana. Lihat saja ya, Bu Fio ya. Iya, betul. Yang di sini ini ada lampu petromak. Nah, ini biasanya dulu digunakan juga untuk penerangan sebelum ada listrik. Nah, ini penampangnya bentuknya apa ya Bu Hana ya? Yang warna putih ini Bu Hana? Sama seperti yang untuk rekaman kita itu. Oh, bentuknya lingkaran ternyata Bu Hana. Nah, petromak ini bahan bakarnya apa Bu Hana? Karena zaman dahulu belum ada listrik, jadi masih menggunakan spiritus atau minyak tanah ya, anak-anak ya. Ya, betul. Nah, yang di sini ada lampu tank. Nah, kalau ini nih saya masih biasanya sering pakai Bu Hana. Ini biasanya saya gunakan untuk kemah Bu Hana kalau sedang pramuka. Yuk kita jalan lagi Bu Hana. Kita lihat di sini ada komputer Bu Hana. Komputernya kecil sekali Bu Hana, tidak seperti yang saya punya. Kecil mungkin ini monitornya saja, tapi Betul. bentuknya tetap saja. Iya. Besar ya sayangnya. Nah, ini masih zaman dahulu sekali. Belum ada flash disk seperti sekarang dan masih menggunakan disket. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang ada di sini ada mesin ketik. Ini sebelum ada komputer tentunya. Kemudian kita lanjutkan lagi Bu Hana, yang di sebelah sini ini sama jam dinding seperti yang di depan tadi dan kipas angin. Kalau yang kipas angin sudah ada listrik tentunya. Yuk kita lanjutkan lagi. Di sini ada sepeda ontel Bu Hana, sepeda jengki. Nah, tentunya sepeda jengki ini digunakan pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang anak-anak juga sedang hobi bersepeda Bu Hana. Dia pagi minggu Nah. pagi saya selalu lihat banyak Betul, sepeda jengki ini juga masih banyak sekarang ini. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap semangat dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah sama guruku. Hai, masih dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dan tentunya masih bersama Bu Fio dan nah, anak-anak, tadi kita sudah berkeliling di museum ini. Dan tadi kita sudah banyak sekali menemukan bangun-bangun datar. Tuh. dari bangun datar juga tadi ada beberapa kata sulit yang mungkin anak-anak baru pertama kali mendengar atau bahkan belum sama sekali mendengar. Betul sekali. Nah, masih ingat ya tadi bangun datarnya apa saja? Ada apa tadi Bu Hana? Ada persegi panjang, ada lingkaran, dan juga ada trapesium. Betul. Nah, anak-anak masih ingat kan sifat-sifat bangun datar tersebut? Yang pertama persegi, Bu Fio. Ya, persegi. Ada yang tahu sifat-sifat persegi? Ya, persegi ini memiliki sifat yaitu mereka mempunyai 4 sisi yang sama panjang, Bu Hana. 4 sisi atau ruas garis yang sama panjang. Kemudian yang kedua, Bu Hana? Yang
kedua adalah mempunyai sudut yang sama besarnya, keempat sudutnya adalah 90 derajat Bu Vio. Ya, sudut 90 derajat ini disebut sudut siku-siku. Ya. Nah, Iya, yang kedua adalah bangun datar persegi panjang Bu Vio. betul. Kira sifatnya apa saja? Sifat-sifatnya adalah mempunyai dua sisi sejajar yang sama panjang. Betul sekali. Selain itu juga mempunyai 4 titik sudut yang besarnya juga sama 90 derajat ya. Betul, sudut siku-siku dan mempunyai sudut dan titik sudut 4 yaitu Bu Hana. Lalu bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Kalau segitiga sifat-sifatnya apa saja? Segitiga ini ada banyak Bu Hana segitiga ini. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, kemudian siku-siku dan segitiga sembarang. Mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda Bu Hana. Betul. Tapi pastinya yang menyamakan adalah mempunyai 3 sisi ya Bu. Betul. Sudutnya juga berbeda-beda Bu Hana. Lalu Nah, yang keempat itu adalah bangun datar lingkaran. Kalau lingkaran apa saja? lingkaran ini hanya mempunyai satu sisi dan simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga. Jadi tidak bisa dihitung Bu Hana karena betul saking banyaknya. Selain dari sifat-sifat bangun datar, tadi kita juga sudah mengenal beberapa kata-kata sulit nih sayang. Coba yang pertama apa saja Ibu Vio kata-kata? Tadi kita pertama kali masuk, nah museum Bu Hana. Oh iya betul sekali. Masih ingat akan kita di museum? Iya. Museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda yang bersejarah agar lebih awet dan juga tahan lama di sebuah ruangan. Bu Vio. Betul. Nah yang kedua, tadi kita temukan begitu kita masuk, kita sudah berada di ruang resepsionis. Nah ruang resepsionis ini adalah tentunya pasti ditaruh di depan sendiri Bu Hana karena untuk menerima tamu Bu Hana, di situ fungsinya. Lalu ada telepon Bu Vio. Betul. Iya, kalau telepon adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk jarak jauh Bu Vio. Jadi kita Betul. tidak perlu bertemu dengan Berbicara dengan jarak jauh ya Bu Hana ya. lewat komunikasi lisan kan. Tapi yang tadi itu masih tradisional ya Bu Hana ya, masih zaman dahulu. Yang sekarang sudah handphone ya, tanpa kabel yang sekarang. Lalu ada lagi yang ketiga selanjutnya kata-kata sulitnya. Ada lampu petromak tadi Bu Hana. Betul. Apa itu ya lampu Petromak ini lampu yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu sebagai penerangan yang menggunakan bahan bakar spiritus. Iya betul sekali. Selain petromak juga tadi ada yang manuskrip itu loh Bu Vio. Oh iya, dari daun lontar, betul sekali. Terbuat dari daun buah siwalan yang dikeringkan dan fungsinya sama seperti buku tulis untuk menyampaikan pesan dari kerajaan satu ke kerajaan yang lain ya Bu Vio ya. Betul. Ada apa lagi tadi Bu Vio? Tadi ada sepeda motor Sundap Bu Ya, Hana. apa itu Bu Vio? Sundap ini sepeda motor yang terkenal pada zaman dahulu, buatan negara asing ya Bu Hana ya. Nah, digunakan oleh orang-orang yang tidak semua orang bisa menggunakannya. Apa saja ya Bu Vio? Betul. Lalu tadi ada beberapa patung yang mengatakan satu manusia juga dan juga patung yang sedang dalam proses belajar itu disebut diorama Bu Vio. Betul. Tiruan patung untuk menjelaskan suatu kejadian atau suatu adegan jadi dibentuk seperti nota. Betul sekali. Nah, sekarang kita ajak berkeliling lagi Bu Hana. Kita lihat koleksi yang ada di dalam museum ini. Betul. Nah, di sini ada beberapa koleksi ya. Di sini ada tas koper, kemudian tempat untuk menyimpan dokumen ya, map yang terbuat dari kulit Bu Hana. Nah, kemudian di sini juga ada sertifikat Bu Hana. Betul. Waktu saya masih kecil majalah buku ini. Nah, sertifikat ini gunanya untuk apa ya Bu Hana ya? Kalau sertifikat biasanya kalau kita sudah menyelesaikan suatu pendidikan atau suatu pendidikan itu supaya kalau kita udah lulus itu mendapatkan sertifikat. Oke, atau bisa disebut juga dengan ijazah ya biasanya kalau sekolah seperti kalian ini. Nah, anak-anak tidak lupa juga Bu Vio di akhir program ini Bu Vio akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa ya yang pertama Bu Hana? Tugasnya adalah kalian coba sebutkan 5 benda yang ada di dalam koleksi Museum Pendidikan Surabaya ini, 5 benda yang ada bangun datarnya saya. Jadi bangun datarnya apa, bendanya apa, dan juga sifat-sifatnya juga disebutkan ya.
Nah, yang kedua, mencari arti kata-kata yang sulit yang sudah disebutkan oleh Bu Hana dan Bu Vio tadi. Berapa Bu dari kata-kata sulitnya tadi? Nggak usah banyak-banyak Bu Hana, cukup 5 saja. Oke, berarti yang sifat-sifat bangun dari 5, lalu yang kata sulit. Betul, betul. Nah, anak-anak, tak terasa sudah kita menemani kalian jalan-jalan di Museum Pendidikan Surabaya. Nah, tiba saatnya untuk kita undur diri dulu Bu Hana. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Nah, dalam program yang sama ya Bu Hana. Kalau misalnya pandemi sudah berakhir, kalian juga bisa berkunjung ke Museum Pendidikan Surabaya. Boleh. Tentunya dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya sayang ya. Ya, masih ingat ya tadi di mana museum ini letaknya? Di jalan Genteng Kali 10 Surabaya. Ekspresi nih pokoknya. Oh iya, dekat dengan Taman Ekspresi. Jadi nanti kalau misalnya mau ke sini, kalian parkirnya juga di Taman Ekspresi. Kemudian jalan ke sini, jalan melewati Taman Ekspresi. Di sana juga ada taman bacaan juga, Bu Hana. Pasti menarik sekali ya anak-anak ya. Nah, baik Bu Hana, kita akan akhiri ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu mengakhiri kegiatan ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak. Sampai bertemu kembali Nah, nanti bergagar lagi bersama Bu Hana dan juga Bu Vio di program kesayangan kita dan kebanggaan kita. betul. Nah, dari rumah bersama guruku.